Saya juga sempat bingung sih kan waktu saya di kecamatan tuh saya sempat di posisi di mana saya tuh maju gitu ya. Nah, sempat awalnya bisa saya bingung gitu. Ini saya keterima apa enggak? Saya mau alhamdulillah tapi saya bingung gitu. Mau alhamdulillah tapi belum tahu ini keterima apa enggak. Soalnya saya ngeliat di barisan yang depan saya gitu kan, itu yang stay ya. Barisan depan saya yang stay itu kalau bisa dibilang lebih proporsional lah fisiknya gitu ya, lebih bagus kalau buat Paskibra. Nah, saya ngelihat, wah ini kayaknya saya yang gak terima gitu ya. saya udah kayak, udahlah biarin lah gitu ya awalnya ya. Tiba-tiba pas saya di barisan depan, saya disuruh balik lagi ditukar sama orang lain. Nah, saya makin bingung kan ya. Ini saya gak terima apa enggak? Nah, singkat cerita gitu ya. Tiba-tiba yang bagian barisan stay disuruh masuk ke dalam gedung gitu. Dipisahin. Nah, ternyata alhamdulillah yang masuk ke dalam gedung keterima gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nufa, selamat datang di Nufa Podcast. Pada sesi kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu kakak-kakak dari Paskibraka dan Paskibra dari Kabupaten Bekasi dan juga Kecamatan Cikarang Barat. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Arum dari kelas 11-1. Dan saya Queen Sakira Putri dari kelas 10-1. Boleh dong kakak-kakak sebutkan nama dan kelas kalian masing-masing. Boleh dimulai dari Bu Indri. Oke, Ibu dulu ya. Udah dimulai ya. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Indri Yanisna ini. Di sini Ibu selaku pembina Eskul Paskibra SMA Nurul Fajri. Saya Muhammad Fadir Irfansyah, Paskibraka Kabupaten Bekasi. Saya dari kelas 11-1. Perkenalkan, nama saya Giza Indri. Saya Paskibra Kecamatan Cikarang Barat dan kelas saya kelas 11-1. Halo, aku Erina Sintia Rahmida. Aku Paskibra Kecamatan Cikarang Barat. Aku dari kelas 11-1. Halo semuanya, nama saya Galang Wujudan Islam. Saya sama kayak Kang Gazi dan Teh Erina. Saya Paskibra Kecamatan Cikarang Barat. Saya dari kelas 11-2. Sebelumnya selamat ya kakak-kakak sudah menjadi bagian dari Paskibra dan Paskibraka. Terima kasih. Oke, boleh dong diceritain gimana sih apa sih perasaan kalian waktu kalian pertama kali dinyatakan lolos sebagai Paskib dan Paskibraka? Kalau saya sendiri tuh nggak nyangka banget gitu. Soalnya ada salah satu nilai saya tuh nilai PBB itu kecil banget gitu. Jadi yang nggak nyangka terus juga seneng kan. Soalnya sekali seumur hidup gitu. Iya sih, ya benar. Hanya di kelas 10. Seleksinya di kelas 10. Kemudian pelaksananya di kelas 11 ya. Setahun sekali kelas 11 sudah nggak boleh ikut lagi. Iya, udah nggak bisa. Kalau buat saya sendiri sih, kebetulan waktu itu kan saya sempat mengikuti seleksi di kabupaten juga ya. Tapi saya gugur gitu di bagian kesehatan. Nah, tapi selang 1 bulan kemudian saya ikut juga tuh seleksi di Kecamatan Cikarang Barat dan alhamdulillah saya kepilih gitu. Alhamdulillah. Ya, tuh senang banget dah saya. Sekali seumur hidup juga sih. Alhamdulillah. Lanjut. Kalau dari aku sendiri, aku kayak rasanya campur aduk gitu, kayak rasa senang, terharu, sama kayak nggak nyangka gitu. Soalnya dari aku awal mau seleksi ke kecamatan, kayak aku ngeliat nih dari orang lain, dari sekolah-sekolah lain, kayak aku minder. Terus aku kayak punya pikiran kayaknya aku nggak bakal lolos deh. Ternyata aku lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah gak minder-minder lagi kan? Kalau buat aku sendiri pas seleksi di kecamatan itu jujur agak takut. Kenapa? Soalnya kita semua berempat kan pernah ikut seleksi kabupaten ya, di Kabupaten Bekasi dulu. Terus saya itu pas di seleksi Kabupaten Bekasi gugurnya di tes Pantuhir dan itu emang tes yang paling terakhir banget. Jadi saya takut kalau nggak lolos kayak gimana saya nggak tahu. Jadi tapi alhamdulillahnya saya lolos dari Paskibra Kecamatan Cikarang Barat. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena kan kita pun dari sekolah itu mengirimkan 15. Iya, 15 ya. Jadi ada 15 siswa-siswi SMA Nurul Fajri yang kelas 10. Saat itu masih kelas 10 pas mengikuti seleksi. Dan dari 15 itu akhirnya lolos 1 orang, Kang Fajar. Asik. Dan kita tentunya nggak hanya berhenti di kabupaten, kita coba untuk seleksi kecamatan selang 1 bulan ya. Selang 1 bulan, Bu. Selang 1 bulan, kemudian kita ikutkan lagi di Kecamatan Cikarang Barat dan
Itu gitu. berapa ya? 14 Sekitar iya sama, sekitar segitu 14 juga ya, ya. 14. 14 anak mengikuti seleksi dan akhirnya jadi 3. Wih, Alhamdulillah. Gitu. Itu juga banyak juga sih, maksudnya yang di Kecamatan Cikarang Barat kan dari 8 sekolah kalau nggak salah itu. Itu sekitar berapa ya? Mungkin 200-300 ada mungkin. Yang diambil cuma 32 ya. Cuman 32, iya. Yang kabupaten pun kan 1000. 1004. Iya, 1074 yang diambil hanya 50 ya. Iya, 5. Iya, wah, mantap banget itu. Jadi tentunya kebanggaan yang luar biasa ya untuk sekolah. Alhamdulillah kita diwakilkan oleh satu siswa terbaiknya gitu. Keren banget sih. Keren lah Pak Ajar. Oh iya, keren. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan katanya latihan paskibra itu kan dikenal sangat disiplin dan berat ya. Nah, terus kayak apa aja sih tantangan paling besar yang dihadapin sama kakak-kakak semua selama latihan? Kalau buat saya sendiri sih tantangan tuh ya yang pertama itu sih apa kayak PBB gitu ya. Kalau buat PBB saya sendiri kan kalau awal-awal kelas 10 masih kurang gitu ya, masih kurang bagus gitu. Jadi saya kalau ngeliat orang waktu khususnya di kecamatan gitu ya, kayak udah bagus gitu PBB-nya. Nah kalau menurut saya kan kalau punya saya sendiri PBB itu masih kurang gitu. Nah tapi kebetulan waktu itu Nur Fajri kan ngirim ini ya apa? Sekolah wajib. Lomba. Oh iya, lomba itu kan. Lomba, sempat lomba tuh di sekolah sih. Di sekolah ya. Ada ngirim satu pasukan. Nah, di situ juga kan kebetulan kita latihan latihan PBB gitu ya. Nah, jadi semenjak latihan PBB itu alhamdulillah PBB saya udah meningkat gitu. Jadi pas di kecamatan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah terus nih. Lanjut. Kalau menurut aku tantangan terbesar aku itu kayak ngejaga fisik. Kan kita latihan dari pagi sampai sore bener-bener latihan tuh kayak ditempa gitu fisiknya. Itu kayak ngejaganya susah gitu. Soalnya kalau kita misalnya besoknya kita izin nih buat gak latihan, izin sakit, kita bakal diganti gitu. Jadi susah ngejaga fisiknya. Takut diganti ya. Takut digantikan gitu. Iyalah. Kalau dari saya tuh apa tantangan terbesar tuh ini nyamain tempo semua satu pasukan gitu. Soalnya kan beda-beda sekolah ya. Terus kayak masih belum pada mau nurunin egonya masing-masing, jadi masih pada egois gitu. Jadi ya itulah susah banget dah nurunin ego semuanya gitu. Kalau buat saya sendiri itu kesusahannya adalah dalam menjawab pertanyaan yang dari akang teteh senior ataupun pelatihnya. Jadi misalnya ditanya terus ntar kalau nggak kompak jawabannya tuh bakal diulang lagi. Contohnya kalau misalnya ditanya mau minum nggak, ntar kalau jawabannya nggak kompak nggak bakal minum tuh sama minum. Kalau nggak kompak jawabannya tuh. Contoh jawabnya gini, ditanyanya gimana, jawaban yang biar kompaknya itu gimana? Biasanya biar kompaknya itu ntar kalau misalnya ada waktu istirahat ataupun lagi lemas kan, ntar pada diskusi Bu, ntar jawabannya gimana nih biar kompak semuanya. Nah jadi setelah itu pas ntar ditanya lagi sama akang dari senior udah bisa jawab kompak gitu. Jawaban yang kompaknya gimana? Kalau di kecamatan sendiri kayak gini Bu, siap terima kasih Kang, terima kasih teh, Kang teh minum, selamat minum kayak gitu. Jadi menawarkan ya. Iya, nawarin. Jawabnya gitu. Beda dengan yang kita ya. Beda. Tapi kalau misalkan Kang Fajar kan di kabupaten nih, jawabnya tuh beda juga atau sama? Sama juga sih, cuman kayak gimana ya? Kayak nggak ditawarin gitu Kang Teteh, cuma kayak Kang teh minum. Siap terima kasih teh. Kang teh. Siap terima kasih teh. Oh iya, maksudnya nawarin. Iya, nawarin. Masa Kang Tetehnya nggak ditawar? Iya, Kan itu masuk ke etika. Iya, benar. Sampai dikatain. Oke. Nah, terus kayak kan apa namanya? Katanya kan latihannya benar-benar dari pagi sampai sore. Terus habis itu juga setiap hari juga ya latihan. Iya, setiap hari. Nah, gimana sih cara kakak-kakak ini nyeimbangin antara sekolah juga latihan paskib? Kalau saya sih ya, kalau buat saya sendiri kan kalau di Kecamatan Cikarang Barat tuh latihan intensif mulai dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 16 ya kurang lebih lah segitu. 2 minggu ya? 2 minggu. Nah jadi tuh kalau buat sekolah ya
Saya kalau setiap hari Minggu tuh di Kecamatan Cikarang Barat tuh ada libur gitu buat istirahat. Nah, di waktu istirahat itu saya biasanya nanya tuh ke temen, nanya catatan dari pelajaran minggu kemarin. Jadi pas di hari Minggu itu saya catat semua gitu, catatannya gitu. Nah, kebetulan saya juga ada les kan. Jadi les itu bisa nyimbangin juga pelajaran saya di sekolah, jadi nggak ketinggalan gitu. Tuh kalau saya. Kalau saya itu cara apa nyimbangin ya? Nyimbanginnya itu sebenarnya kalau di jadwal di kabupaten itu kadang suka apa kayak nggak nentu gitu. Jadi misal latihan tanggal 11 sama 12, kadang 13-nya juga latihan gitu. Masih fleksibel ya. Iya, masih belum fleksibel. Berarti belum fleksibel. Fleksibel lah itu, Blay. Fleksibel itu mah. Udah lanjut. Iya, lanjut dah. Jadi saya tuh nyimbanginnya tuh kan di kelas saya tuh kan ada apa namanya saluran, channel. Saluran gitu. Jadi saya tuh ngelihat tugas-tugas itu dari situ. Jadi berfungsi buat lah sekretaris. Bermanfaat gitu. Iya. Kalau dari aku caranya imbangin antara sekolah sama latihan, kan kalau di kecamatan latihan dari pagi sampai sore. Terus malamnya kayak aku nyisihin waktu buat kayak nyatet tugas. Kayak aku nanya-nanya ke temen aku, ada tugas nggak hari ini, terus kayak nyatet materinya gitu aja. Kalau aku sama sih kayak Kang Gazi dan Teh Erina juga, yaitu kalau misalnya abis pulang latihan kecamatan kan sore ya. Kalau ada waktu abis maghrib apa abis isanya itu disempetin buat belajar, soalnya takutnya ketinggalan juga kan. Dan juga kalau ada tugas tuh dikerjain aja gitu. Jadi biar tetap jalan dua-duanya ya. Cuma waktu pas kemarin latihan itu agak bukan kesulitan sih sebenarnya. Cuma agak biar lebih memastikan. Jadi tuh kalau untuk yang kecamatan ya, karena kan memang kita pun deket ya untuk lokasi latihannya gitu. Jadi kalau di sekolah itu Kang Galang, Kang Gazi sama Teh Rina ini juga tetap datang dulu ke sekolahan. Gitu. Jadi kemarin latihan tuh jam berapa ya? Setengah 8 atau jam 8? Latihan jam 8 mulai. Latihan jam 8 mulai, cuma setengah 8 sudah harus di lokasi gitu. Jadi sekolah itu kan masuk 7.15. Nah, mereka datang dulu ke sekolah gitu untuk memastikan bahwa nih anak benar-benar datang nih gitu kan. Dan ternyata kemarin ada aja gitu. Mungkin karena kecapean ya kan, kecapean latihan pagi sore setiap hari gitu. Capek. Jadi ketika udah lewat bel nih, Bu maaf Bu, saya baru datang, saya kecapean sih Pak ya. Siapa Bu? Siapa ya? Beberapa kali itu tuh beberapa kali gitu. Makanya untuk memastikan kalau mereka emang benar-benar mengikuti latihan gitu, kita datang dulu ke sekolahan untuk mengikuti testimoni. Setidaknya Wallace mengetahui dulu nih gitu kan gitu. Iya. Apa enggak sih ya waktu itu ya? Iya gitu. Gitu Bu. Capean kan Bu. Capean karena kan tadi latihan juga, bimbel juga iya. Jadi biar dua-duanya bisa tetap jalan gitu. Dan alhamdulillah masih bisa di manage waktu. Keren banget sih kalau Makasih. Nah, buat Bu Indri, Ibu kan sebagai pembina di Paskibra ya. Nah, terus gimana sih Bu proses pembinaan mereka sampai mereka tuh bisa lolos gitu ke Paskibraka sama Paskibra kecamatan? Oke. Kalau untuk proses pembinaannya, seleksi itu dimulai awal tahun ya. Dimulai awal tahun. Jadi sebelum ada info proses seleksi, kita kan memang beberapa tahun ini kan mengikuti. Ini adalah tahun ketiga kita mengikuti seleksi di tingkat kabupaten dan juga tingkat kecamatan. Jadi kita udah ada gambaran perkiraan seleksi itu kapan kan gitu. Sudah ada perkiraan, kemudian kita mulai dari penyiapan berkas, karena kan lumayan ya berkas-berkas yang harus dikumpulkan sama Akang Teteh ini. Kemudian latihan fisik. Jadi kita selain latihan di jam eskul, juga latihan di weekend Akang Teteh ini. Jadi nambah latihan, nambah hari latihan. Itu dibimbing sama Akang Teteh seniornya yang kelas 11 12 berarti ya. Karena waktu itu mereka masih kelas 10 gitu. Dibimbing untuk latihan fisik ada di lokasi suatu tempat ya. Ada. Itu setiap minggu atau Sabtu ya? Sabtu dan Minggu biasanya. Sabtu dan Minggu ya. biasanya. Setiap weekend pagi mereka latihan fisik dulu. Jadi karena kan memang Paskibra ini fisiknya harus benar-benar kuat ya gitu. Betul. Jadi kita siapkan fisiknya, kemudian
kita kasih materi-materi mengenai tes intelijensi umum, kemudian tes kewarganegaraan gitu. Jadi ketika nanti mereka seleksi itu sudah siap gitu. Udah ada bekal lah gitu ya. Iya, sudah berasa kan? Berasa. berasa. Gitu. Udah ada ini. Jadi kita pun memang benar-benar konsen untuk mempersiapkan mereka mengikuti seleksi tersebut gitu. Tetap ada pendampingan dari sekolah. Terus itu peran sekolah untuk kegiatan ini apa sih Bu? Kalau Dari kalian dulu. saya Yuk silahkan. Kalau yang saya rasain sih peran sekolah tuh kan di sekolah juga nyediain ini ya apa ekstrakurikuler paskibra juga ya. Jadi di situ kita kayak diajarin dasar-dasar paskibra gimana aja gitu ya. Terus ditambah lagi sama ada pelatih dari luar gitu. Yang latih di paskibra di SMA Nurul Fajri itu bagus gitu pelatihnya. Jadi kita diajarin caranya PBB yang benar, terus ya pokoknya gerakan-gerakan di paskibra gitulah diajarin gitu. Kalau dari saya tuh peran sekolah tuh mantep banget dah, soalnya nggak ngabisin dompet gitu, nggak ngabisin duit. Soalnya paham. dari sini dari sekolah tuh ke Pemda tuh jauh banget ya. Iya lumayan lah. Tuh Dan setiap lumayan hari lah, ya? iya Dan setiap setiap hari. hari. Jadi kayak kalau bolak-balik tuh ya Sayang habis duit. lah duit ya. Iya. Jadi dibandingin sekolah lain juga, kalau sekolah lain tuh kadang ada yang nggak disupport sama sekolahnya, tapi pas lagi udah lolos malah ya gitulah. Nah, ya itu. Tuh apa tuh yang dibantu sekolah? Contohnya apa aja? Maksudnya apa yang dibantu sekolah? Ya itu transportasi, terus tadi materi-materi sama latihan-latihan fisik itu juga. Jadi tuh sekolah benar-benar ngedukung banget ya. Iyalah, banget lah. Mantap. Jadi ya memang tadi ya yang Ibu bilang kita memang benar-benar konsen untuk menyiapkan paskibra ini tidak hanya memberikan dukungan secara motivasi gitu, tapi benar-benar secara moral juga kita dorong gitu. Yang penting mempersiapkan fisik dan mental tentunya Iya, iyalah. Harus itu mah mental. Saya kira juga awal-awal masuk paskibra kan cuman butuh kayak PBB gitu ya. Ternyata mental itu butuh banget asli. Ketika dia keterima gitu, nah dia tuh cuman masuk sehari apa 2 hari gitu. Jadi mental tuh harus banget sih, maksudnya jangan fisik doang lah sama PBB gitu. Iya. Apalagi kan di situ juga pada saat kayak pelaksanaan latihan gitu kita jika ada kesalahan gitu. Nah, itu tuh kayak mental diuji gitu. Mental diuji. Misal kita ada salah satu nih. Nah, tiba-tiba ada tuh pelatih atau senior dari kecamatan atau kabupaten ya, itu kayak ngevaluasi. Nah, dari evaluasi itu biasanya satu satu pasukan dievaluasi kayak kamu gimana gini, Setiap gini. Iya. Setiap latihan. Latihan. Jadi mental harus banget sih itu penting itulah. Itu aja. mental baja. Baja harus baja yuk. Berarti mental baja. Mentalnya udah pada baja banget. Insya Allah. Gitulah. Ada adik SMP atau adik kelas kalian yang lain ingin bercita-cita menjadi paskib dan paskibraka, apa sih pesan kakak-kakak semua untuk adik kelas yang mempunyai cita-cita itu? Kita balik lagi ke tadi ya. Iya bener. Balik lagi itu. Apa yang pertama Mental. mental lah, mental. Kalau fisik bisa dibentuk lah gitu ya. Ini mental juga bisa. Cuman yang harus dipersiapin pertama tuh mental, terus fisik dan juga wawasan pengetahuan juga itu harus tuh. Ini dah. Nah, ya itulah. Oh iya. Nah, itu soalnya kan di tes-tes yang tingkat-tingkat kabupaten ke atas gitu. Nah, itu tuh wawasan apa? Ya wawasan itu juga dibutuhin Paling gitu. penting itu. Paling penting. Malah banyak orang yang gugur di tes Iya, TWK di situ bener. banyak selain di kesehatan dan lain-lain itu TWK TIU juga banyak gitu yang Paling gugur. banyak malah paling banyak. Paling banyak itu. Paling banyak. Malah. Nah, Dah. jadi itu sih. Fisik juga harus sih fisik. Jangan lupa kencengin doanya. Itu. Itu benar. Sama restu orang tua. Restu itu doa lah. Yang penting itu juga penting ibadah gitu. Kemarin waktu yang kabupaten 1000 berapa? 1074. 1074 Sekitar yang segitu dah. daftar. Dari 1074 disaring menjadi 50 ya. Ya. Itu di
kabupaten. Kalau di kecamatan kemarin yang daftar itu kan dari 8 sekolah 8 ya. sekolah. Masing-masing sekolah tersebut ngiriminnya kan banyak. banyak-banyak Beda-beda. kan. Kalau kita waktu itu ngirimin 14 ya. 14. 14 yang lolos 3. Diambil berapa sih kalau kecamatan? 32 ya. 32, iya. Kalau kecamatan 32. Nah itu lumayan banyak juga tuh. Tapi kalau untuk seleksi di Cikarang, kecamatan sama kabupaten tuh berbeda ya. Maksudnya apa itunya? Tahapannya. Nah tahapannya itu kalau buat kecamatan Cikarang Barat sih nggak terlalu ketat kayak kabupaten ya. Jadi kalau di kabupaten kan ada berbagai macam tahap gitu ya. Banyak malah. Sampai berapa bulan sih itu? Berapa ya? Dari 3 apa 4 ya, gitu? dari 3 bulan ya? Iya. Februari. 4 bulan ya. Itu Apanya nih seleksinya? seleksinya. Bu. Ya kan? Iya 3 sampai 4 bulan kan diumuminnya kemarin Mei. Oh iya tuh sampai 3-4 bulan. Nah tapi kalau kecamatan Cikarang Barat itu seleksinya bener-bener 1 hari langsung. Jadi kalian 1 hari langsung udah dapat 1 pasukan udah gitu. Kalau di kecamatan Cikarang Barat gitu. Cuma yang pas di kecamatan agak ngeprank juga ya. Iya sih bener. Dipisahin dulu ya. Jadi Ibu ini kan ikut kan? Iya, Ikut ada. datang pas seleksi itu. Nah, kan sudah itu sempat ada PBB juga kan, ada seleksi PBB. Kemudian pas dipilih tuh, kan Ibu waktu itu sama Telva, jadi seniornya ada. Terus dipisahin tuh. Pertama yang tinggi-tinggi kan, Iya, dipisahin gitu. Oh, itu dari Nurul Fajri ada tuh masuk. Oke, ya alhamdulillah gitu kan, ada perwakilan gitu. Terus tapi kok dia enggak ya? Kok ini masuk? Kok ini enggak ya? Kan Nah, gitu jadi kan. bingung ya. Bingung. Dan ternyata kalau yang perempuan itu yang dipisahkan, Iya. yang dipilih ya. Iya. Nah, kalau yang laki-lakinya itu yang Menetap diam di di situ. yang stay dia yang dipilih. Jadi Iya. kita awalnya dikiranya tuh yang Pindah. pindah itu yang dipilih gitu. Iya. Ternyata antara laki-laki dan perempuannya ada perbedaan gitu. Jadi ya deh, intinya kita alhamdulillah sih karena Iyalah. tetap dari sekolah kita ada perwakilan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga sempat bingung sih kan waktu saya di kecamatan tuh saya sempat di posisi di mana saya tuh maju gitu ya. Oh iya, ini Nah, sempat awalnya bisa iya, diri. saya bingung gitu. Ini saya keterima apa enggak? Saya mau alhamdulillah tapi saya bingung gitu. Mau alhamdulillah tapi belum tahu ini keterima apa enggak. Soalnya saya ngeliat di barisan yang depan saya gitu kan, itu yang stay ya. Barisan depan saya yang stay itu kalau bisa dibilang lebih proporsional lah fisiknya gitu ya, lebih bagus kalau buat paskibra. Nah, saya ngelihat, wah ini kayaknya saya yang keterima gitu ya. saya udah kayak, udahlah biarin lah gitu ya awalnya ya. Dan tiba-tiba pas saya di barisan depan, saya disuruh balik lagi dituker sama orang lain. Nah saya makin bingung kan ya, ini saya keterima apa enggak? Nah singkat cerita gitu ya, tiba-tiba yang bagian barisan stay disuruh masuk ke dalam gedung gitu, dipisahin. Nah ternyata alhamdulillah yang masuk ke dalam gedung keterima gitu. Gitu. Berarti tuh kayak prosesnya tuh bener-bener panjang banget ya. Iya, banget lah. Tuh mantep juga sih. Maksudnya dapat pengalaman gitu seumur hidup. Gitu kan. Jadi ngeliatin perjuangan mereka tuh benar-benar yang harus motivasinya tuh. Ya karena Mantep kan lah. apalagi nih, ini kan ikut di kabupaten sampai tahapan pantohir ya. Paling akhir, paling akhir. Sampai tahap akhir gitu. Kan otomatis harapan kita tinggi dong gitu. Iyalah. Tinggi nggak harapannya? Gila. Tinggi banget bro. Udah tinggal 1 langkah lagi nih, dan ternyata nggak masuk kan. Jadi di situ kita benar-benar yang yaudah ngasih motivasi lagi. Dan nih mereka mau nggak ya buat ikut seleksi lagi di kecamatan gitu, karena sempet yang takutnya kan Down gitu. down gitu, nggak mau mencoba lagi. Dan alhamdulillah mau lagi mencoba. Dan Alhamdulillah. Terus juga mantep juga itu ya. Maksudnya bangun pagi gitu. Cuman buat ke kabupaten setiap hari. Wah, Subuh-subuh ya. subuh mantep itu, Bu. Jadi seleksi di kabupaten itu kan di jam 6 ya, jam 6 jam 7. Jam 7 itu harus Cuman sudah 30 ada menit di kabupaten. Sebelumnya tuh harus udah nyampe. Iya, setengah 7 harus sudah di lokasi. Iya. Nah, otomatis kan kita persiapan jam 5 itu udah kumpul. Ya. Jam 5 kumpul di sekolah, bawa perlengkapan gitu kan. Karena kan masing-masing seleksi ada perlengkapan yang harus dibawa gitu. Udah jam 5 lewat, baru 1-2 yang datang. Itu 15 anak ya, 15 anak yang ikut seleksi di kabupaten. Ini mana? Akhirnya waktu itu sempat ada yang kita tinggal. Oh, Ya, jadi waktu itu ada yang kita tinggal karena gini,
daripada ngambil resiko, ya kan teman-temannya banyak yang udah pada ngumpul, akhirnya nggak bisa masuk, nggak bisa ikut seleksi, hanya karena satu orang. Yaudah akhirnya temennya itu kita tinggal, akhirnya mereka dia itu Berangkat sendiri. Dan alhamdulillahnya dia pun nggak yang telat-telat banget. telat gitu, jadi masih tetap bisa ngikutin seleksi. Bener. Ya setiap hari ya. Iya, ikut hampir, seleksi. Iya bu. Betul. Hampir setiap hari kayak gitu. Setiap subuh berangkat. Iya. Udah yuk. Nah, terima kasih banyak nih buat kakak-kakak yang udah sharing pengalaman yang sangat luar biasa ini. Banget banget. Terima kasih. Semoga prestasi ini bisa jadi motivasi ya buat semuanya. Amin. Yuk bergabung di SMA ITN Nurul Fajri. Yuk. Di sini kalian bisa belajar Mantap. dan berprestasi sekaligus berakhlak mulia. Yes. Terima kasih Bu Indri dan juga siapa namanya Kang Gazi, Teh Herina, Kang Fajar dan Kang Galang. Ya, terima kasih. Semangat terus ya buat teman-teman semua. Saya Arum Dan saya Quinsa. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.